Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan kajian Fathul Qorib edisi atau episode yang ke-10. Pada pertemuan sebelumnya, episode yang ke-9, kita telah membahas sebagian daripada sunnah-sunnah wudhu, yaitu yang pertama membaca bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan telapak tangan itu ke tempat wadah air wudhu, kemudian berkumur-kumur yaitu madmadah, dan yang keempat adalah al-istinsyaku yaitu masukkan air ke dalam hidung. Itu adalah sunnah wudhu yang keempat yaitu al-istinsyak. Sekarang kita akan melanjutkan kesunahan wudhu berikutnya yaitu sunnah wudhu yang kelima yaitu wa mashu jami'ar ra'si wa fi ba'di nusakhil matni wasti'abur ra'si bil mashi, yaitu membasuh seluruh kulit atau rambut kepala. Ini adalah sunnah yang kelima. Kalau membasuh rambut atau kulit kepala sebagian itu hukumnya rukun atau fardu wudhu. Tapi kalau membasuh seluruh kulit ataupun rambut kepala maka ini hukumnya sunnah. Amma masu ba'da ra'si fawajibun kama sabaqa walau lam yurid nas'a ma'ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kamala bil masyi 'alaiha. Jadi kalau misalnya kita telah membasuh sebagian kulit ataupun rambut yang ada di kepala, kemudian kita ingin menyempurnakannya dengan membasuh imamah itu semacam sorban yang terletak di kepala, mengusap sebagian daripada imamah, nah itu juga diperbolehkan. Jadi setelah kita mengusap sebagian ataupun sebagian kulit ataupun rambut di kepala, kemudian kita pengen sempurnakan dengan kesunahan membasuh atau mengusap imamah atau sorban yang ada di kepala, itu juga mendapatkan kesunahan. Jadi pada intinya untuk mengusap seluruh kulit ataupun rambut kepala itu hukumnya sunnah, sedangkan mengusap sebagian daripada kulit atau rambut kepala itu hukumnya fardu atau bagian daripada rukun wudhu. Ini adalah sunnah wudhu yang kelima. Kemudian yang keenam wa masu jami'il udunaini dhahirihuma wa batinuhuma bima'in jadidin ai ghairi balalir ra'si. Kemudian sunnah wudhu yang keenam adalah mengusap daripada kedua telinga, baik bagian telinga yang luar maupun yang dalam, dengan air yang baru. Artinya dengan air yang baru ini bukan bekas air mengusap kepala tadi. Jadi dia betul-betul air yang baru. Kemudian mengusap daripada kedua telinga ini adalah bagian telinga yang dalam maupun yang luar. Maksudnya adalah sisi telinga yang luar maupun sisi telinga yang dalam. Bukan lubangnya itu, bukan ya. Yang dimaksud dalam itu adalah sisi dalam. Wa sunnatu fi kaifiyati masihima ayyudkhila musabbihataihi fi simakhaihi wa yudiruhuma 'alal wa yudirahuma 'alal ma'atifi wa yumirra ibhamaihi 'ala dhuhurihima thumma yulfiqa kaffaihi wa huma mablulatani bil udunaini istidharan. Caranya mengusap kedua telinga itu adalah dengan cara memasukkan jari telunjuk kita ke dalam bagian dalam telinga, kemudian meletakkan ibu jari kita di bagian luarnya, kemudian diusap secara bersamaan. Jadi bagian dalamnya ini adalah dengan jari telunjuk, sedangkan bagian luarnya adalah dengan ibu jari, baik telinga kiri maupun telinga kanan. Itu adalah tata cara mengusap kedua telinga. Kemudian kesunahan wudhu yang ke-7 yaitu wa takhlilul lihyatil katsati bimutallatatin minar rajuli amma lihyatur rajulil khafifati wa lihyatul mar'ati wal khunta fayajibu takhliluhuma.
Kemudian kesunahan wudhu yang ketujuh adalah menyela-nyela daripada jenggot yang tebal bagi laki-laki. Kan kalau laki-laki itu memiliki jenggot yang tebal, ukurannya adalah apabila seseorang itu berbicara di depan kita, maka kulit itu tidak kelihatan. Itu namanya jenggot yang tebal. Nah, itu tidak ada kewajiban untuk menyampaikan air ke dalam bawah kulit daripada jenggot. Itu tidak ada kewajiban. Cukup dibasahkan saja jenggotnya untuk laki-laki memiliki jenggot yang tebal. Nah, kesunahannya adalah ini dengan cara menyela-nyela daripada jenggot yang tebal. Nah, jadi di sela-sela jenggot yang tebal itu untuk laki-laki. Adapun untuk jenggot laki-laki yang tipis ataupun jenggot pada perempuan ataupun pada seseorang yang berkelamin ganda, itu tanpa menghiraukan jenggotnya tebal ataupun tipis, maka takhlil atau menyela-nyela jenggot itu hukumnya wajib. Jadi kalau jenggotnya itu tipis pada laki-laki atau jenggot pada perempuan ataupun pada yang berkelamin ganda tanpa menghiraukan jenggotnya itu tebal atau tipis, itu takhlil atau menyela-nyela jenggot itu hukumnya menjadi wajib. Nah, itu perbedaannya. Wa kaifiyatu ayyudkhila ar-rajulu asabi'ahu min asfalil lihyati. Adapun tata cara menyela-nyela jenggot itu adalah dengan cara menyela-nyela dengan jari-jarinya itu dari bawah jenggot, dari arah bawah jenggot. Itu tata cara menyela-nyelanya. Kemudian kesunahan yang ke-8, yang ke-7 maksud saya, kesunahan yang ke-7 adalah wa takhlilu asabi'il yadaini wa takhlilu asabi'al yadaini war rijlaini in wasala al-ma'u ilaiha min ghairi takhlilin. Yaitu dengan cara mentakhlil atau menyela-nyela daripada jari kaki ataupun jari tangan. Kalau seandainya tanpa disela-sela itu, maka air bisa sampai. Fa illam yasil illa bikal asabi'il multafati wajaba takhliluha. Dan apabila air itu tidak sampai ke sela-sela jari, maka hukumnya menyela-nyela jari tangan ataupun jari kaki itu menjadi wajib. Kan ada saja orang itu jarinya itu yang sangat berdempetan, sehingga kalau cuma sekedar dibasuh maka air itu tidak akan sampai di antara sela-sela jari. Tapi kalau jarinya itu normal, tanpa di sela-sela air itu bisa sampai di antara sela-sela jari, maka mentakhlil itu atau menyela-nyela jari kaki itu hukumnya menjadi sunnah, tidak menjadi rukun. Tapi kalau misalkan air itu diperkirakan tidak akan sampai karena mepet jari-jarinya itu, maka mentakhlil atau menyela-nyela jari kaki dan jari tangan itu menjadi wajib. Wa illam yata'atta takhliluha liltihamiha haruma fatquha litakhlil. Dan apabila di antara sela-sela jari itu sudah mendaging, misalkan sudah mendaging ya antara sela-sela jari itu, maka haram hukumnya apabila dagingnya itu dipotong. Jadi hanya cuma sekedar menyampaikan air lalu dipotong, itu hukumnya haram, tidak boleh. Jadi seadanya saja. Kalau misalkan jari-jarinya normal tanpa di sela-sela air tetap sampai, maka mentakhlil hukumnya menjadi sunnah atau menyela-nyela. Tapi kalau misalkan diperkirakan karena saking mepetnya jari-jarinya itu, maka mentakhlil itu bukan lagi hukumnya sunnah tapi menjadi wajib, yaitu menyela-nyela antara jari kaki maupun jari tangan. Wa kaifiyatu takhlilul yadaini bitashbik, adapun tata cara mentakhlil tangan, menyela-nyela tangan itu dengan cara tashbik, yaitu menyatukan
jari tangan kiri dan jari tangan kanan, namanya tasbih. Warijlaini bi ayyabda bi khinsarihi yadihil yusra min asfalir rijli mubtadi'an bi khansirihir rijlil yumna khatiman bi khansiril yusra. Adapun tata cara menyela kaki yaitu dimulai dengan jari kelingking tangan kiri, dimulai dari bawah jari kelingking kaki kanan sampai akhirnya ada dari arah bawah berakhir pada jari kelingking kaki sebelah kiri. Jadi dengan jari kelingking tangan sebelah kiri dimulai dengan jari kelingking sebelah kiri, kita mulai dengan menyela di kaki sebelah kanan, kelingking sebelah kanan dari arah bawah seperti ini, kemudian berakhir pada jari kelingking kaki sebelah kiri. Itu tata cara menyela jari kaki. Kemudian kesunahan berikutnya adalah wa taqdimul yumna min yadaihi wa rijlaihi, yaitu mendahulukan anggota sebelah kanan daripada sebelah kiri. Ammal udwanul ladani yashulu ghasluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddimul yumna minhuma bal yadhkurani daf'atan wahidatan. Adapun anggota tubuh yang mudah saja dibasuh dengan satu kali basuhan, misalkan pipi itu kan tidak ada, walaupun ada pipi sebelah kiri maupun pipi sebelah kanan, tapi itu kan mudah saja, itu tidak perlu mendahulukan pipi kiri maupun pipi kanan. Tetapi anggota tubuh yang sulit, misalkan tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, itu yang dimaksud dengan mendahulukan anggota sebelah, disunahkan mendahulukan anggota sebelah kanan daripada sebelah kiri. Wa dzakaral musannifu sunniyata tatlitil udwi wal maghsuli wal mamsuhi fi qawlihi wa taharatu talatan, yaitu kesunahan yang berikutnya adalah membasuh ataupun mengusap anggota wudu itu 3 kali. Wa fi ba'din nusahi wa tiqraru ailil maghsuli wal mamsuh. Kemudian yang terakhir, kesunahan wudu yang terakhir adalah wal muwalat, yaitu tidak ada jeda. Wa yu'abbaru anha bitatabu'i wa hiya alla yahsula bainal udwaini tafriqun katsirun. Jadi antara anggota wudu dan di antara anggota wudu tersebut tidak ada jeda yang panjang. Jadi misalkan kita telah membasuh muka, maka segera kita basuh tangan, kemudian setelah tangan kita mengusap kepala. Nah, takaran dia itu dikatakan tidak ada jeda, bal yutahhirul udwa ba'dal udwi bihaitsu la yajibul maghsulu qablahu ma'tidalil hawa'i wal mizahi was zaman. Jadi takaran dia itu tidak ada jeda yang lama adalah sebelum anggota wudu yang satu kering, itu kita telah membasuh anggota wudu yang lainnya. Jadi misalkan kita telah membasuh muka, wajah, kemudian sebelum anggota wajah itu kering atau masih dalam keadaan basah, kita telah membasuh tangan, dan seterusnya seperti dalam keadaan suhu yang normal, badan yang normal, artinya badan itu tidak panas ya, suhu juga hawanya masih normal. Wa idza thallata fal i'tibar bi akhiri ghuslatin. Jadi apabila kita membuat sunnah wudu itu 3 kali, maka yang dihitung itu adalah basuhan yang terakhir. Wa inna ma tandubul muwalatu fi ghairi wudu'in sahibid darurah amma huwa fal muwalatu wajibatun fi haqqihi wa baqiyal wudu'u sunan wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalat. Nah, adapun masalah muwalat ini atau kita berwudu tanpa jeda ini tidak berlaku bagi orang yang sahibud darurah. Jadi sahibud darurah itu adalah orang-orang yang sebentar hadas, sebentar dia kentut, sebentar dia pipis, atau bagi perempuan yang mengalami darah istihadah, maka ini muwalatnya menjadi wajib bukan sunnah lagi. Jadi muwalat
itu sunnah bagi orang yang normal, artinya tidak ada jeda. Kemudian bagi orang yang sahibul darurah, yaitu orang yang sebentar hadas, sebentar kentut, maka mualat ini hukumnya menjadi wajib. Dan masalah kesunahan berwudu ini sebenarnya ada banyak sunnah yang lain, namun dijelaskan pada kitab yang lebih besar. Jadi kesimpulannya untuk sunnah berwudu itu ada 10. Yang pertama yaitu membaca bismillah, yang kedua membasuh telapak tangan sebelum memasukkan tangan kita ke tempat bejana wudu. Kemudian yang ketiga madmadhah yaitu berkumur, yang keempat al-istinsyaq yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian yang kelima membasuh seluruh kulit atau rambut kepala. Nah, yang sunnahnya adalah seluruh, kalau fardunya adalah sebagian. Kemudian mengusap, maksudnya adalah mengusap kulit rambut, mengusap seluruh kulit dan rambut atau rambut kepala. Itu hukumnya sunnah kalau mengusap seluruhnya. Kalau sebagian itu adalah fardu atau rukun wudu. Kemudian mengusap kedua telinga baik bagian luar maupun dalam. Kemudian mentakhlil atau menyela-nyela daripada jenggot yang tebal bagi laki-laki. Kemudian juga menyela-nyela jari tangan maupun jari kaki, mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Kemudian 3 kali, yang terakhir adalah mualat dengan beberapa catatan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kesunahan wudu pada episode ke-10 kitab Fathul Qorib ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.